Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai merencanakan, menulis, dan menyelesaikan suatu presentasi lisan. Nah, apa sih presentasi? Presentasi adalah komunikasi kegiatan yang bersifat dua arah, melibatkan ada pemateri atau penyampaian pesan. Itu contohnya seperti guru dan murid-muridnya, kemudian ada dosen dengan mahasiswanya, dan ada pula instruktur. Jadi pada intinya presentasi itu memiliki pemateri dan audiens. Kemudian ada lisan. Lisan adalah komunikasi secara langsung yang bertatap muka. Nah, komunikasi lisan ini dapat dilakukan di berbagai kegiatan di perusahaan. Itu seperti berkomunikasi dengan atasan, bawahan maupun rekan kerja, seperti itu. Nah, di sini ada 3 kelebihan presentasi secara lisan: efektif, efisien, dan pengaruh. Kalau yang efektif itu penyampaian pesan tersampaikan secara langsung dan singkat gitu. Kemudian ada efisien. Efisien itu penyampaian pesannya direspon baik atau buruknya itu secara komunikasi verbal maupun non-verbal gitu. Dan kemudian terakhir ada pengaruh. Pengaruh itu jadi penerima pesan dapat dipengaruhi oleh pemateri yang diberikan dengan hasil yang mungkin responsif baik, seperti itu. Kemudian itu saja, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dejan. Terima kasih. Jenis-jenis presentasi. Presentasi dadakan, yaitu presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari presentasi dadakan itu. Yang pertama, di kelebihan itu ada informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan sesungguhnya. Yang kedua, kata yang dikeluarkan merupakan spontanitas. Lalu ada pembicara harus berpikir secara cepat dalam menyampaikan informasi. Lalu di sini saya akan menyebutkan kekurangan dari presentasi dadakan. Yang pertama, ada informasi yang disampaikan tersendat-sendat, lalu tidak sistematis, kemungkinan terjadi demam panggung. Yang kedua, ada presentasi naskah. Presentasi naskah itu di mana dalam menyampaikan informasi seseorang melakukan dengan membaca naskah. Di sini ada kelebihan. Yang pertama, menyampaikan dilakukan secara berurut atau sistematis. Kata yang dikeluarkan baik dan benar. Lalu kekurangannya, mendengar akan merasa bosan, kurang menarik. Lalu ada materi terlalu sibuk dengan teks atau naskahnya. Yang ketiga, ada presentasi hafalan, yaitu presentasi yang dilakukan dengan menghafal naskah yang sudah dibuat sebelumnya. Yang keempat, yaitu presentasi extempore, atau presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja. Kemungkinan pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Di sini ada kelebihannya dari presentasi extempore, yaitu yang pertama, pembicara menyampaikan informasi dengan jelas, menyampaikan secara sistematis, pembicara dapat mengajak pendengar untuk berdialog. Sementara kekurangannya perlu wawasan yang cukup luas, membutuhkan waktu yang lama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan presentasi itu sendiri. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta itu sendiri. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta. Yang ketiga, mempertahankan minat dan perhatian peserta. Yang keempat, menjaga kefokusan pada presentasi yang disajikan. Yang terakhir adalah menjaga etika atau kode etik presentasi. Lalu
poin berikutnya yaitu tujuan presentasi. Ada 4 tujuan presentasi itu sendiri. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan kepada audiens, di mana pesan-pesan yang disampaikan itu harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens, supaya para audiens juga nggak bosan ya dengerin presentasi kita gitu. Yang kedua yaitu menghibur audiens. Seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor kecil, segar yang mampu menghidupkan suasana. Jadi kayak kalau suasananya udah mulai bosan, udah mulai ngantuk, audiens udah mulai gak karuan harus kayak gimana, kita bisa selipin humor-humor kecil supaya audiens juga gak bosan. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak, dimana dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit. Artinya apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Jadi isi presentasi itu sendiri itu harus jelas supaya bisa bikin motivasi audiensnya itu untuk bergerak juga dengan apa yang udah kita sampaikan gitu. Untuk media yang akan dipilih dalam melakukan presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya berikut. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang media yang dapat dipilih dalam melakukan presentasi. Media tersebut antara lain papan tulis. Papan tulis memiliki kelebihan diantaranya fleksibilitas dalam penulisannya, serta kemudahan dalam melakukan koreksi. Kekurangannya antara lain papan tulis sangat terbatas sehingga apabila sudah penuh harus dihapus. Selain itu, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara dalam waktu yang bersamaan. Media selanjutnya adalah flip charts. Flip chart memiliki beberapa kelebihan, diantaranya fleksibilitas dalam penulisan, bisa diletakkan di mana saja, serta pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi. Sementara kekurangannya, biasanya kertas flip chart hanya digunakan sekali presentasi saja, dan muncul suara berisik ketika mengganti lembar kertas. Media selanjutnya adalah slide. Slide memiliki beberapa kelebihan, diantaranya grafis slide berkualitas tinggi, dapat dihasilkan oleh PC, dan dapat dimungkinkan slide dengan grafik khusus seperti 3D atau efek khusus lainnya, serta hasil cetakannya lebih kecil dan lebih portable. Sementara kekurangannya, proses pembuatan memakan waktu yang cukup lama. Media selanjutnya adalah video rekaman atau video cassette record. Video rekaman ini memiliki kelebihan sangat praktis, serta video dapat menambah penguasaan materi sekaligus sebagai media hiburan. Sementara kekurangannya adalah kualitas tampilan yang lebih rendah jika diproyeksikan dalam layar lebar, serta dibutuhkan tenaga atau ahli khusus sebagai operator video. Media yang terakhir adalah panel LCD. Panel LCD memiliki kelebihan, diantaranya proyeksi data dapat dihasilkan secara real time dari PC. Selain itu, proyeksi langsung menginginkan tingkat interaktif yang semakin tinggi. Tapi panel LCD juga memiliki kekurangan. Kekurangannya antara lain keterbatasan kualitas gambar dari proyektor karena rendahnya kekuatan uap. Saya akan menjelaskan ciri-ciri presentasi yang baik. Yang pertama yaitu penyampaian pesan dengan semangat dan siap secara mental. Kadar semangat harus disesuaikan, tidak terlalu monoton dan tidak terlalu semangat karena mempengaruhi kesan terhadap audiens. Yang kedua, kejelasan dalam berbicara di depan pendengar. Alat pembicara harus disesuaikan dengan kondisi ruangan agar tidak terdengar samar-samar atau tidak jelas atau tidak terlalu keras. Disajikan dengan secara sistematis. Keestimatikan penyajian mempengaruhi konsentrasi sehingga membuat dampak pada audiens. Memberikan argumen yang dapat diterima. Argumen hendaknya dapat diterima oleh audiens dan tidak bersifat ambigu. Bahan presentasi baik atau menarik. Slide yang terbaca dan menarik harus berjalan secara relevan. Selain itu, slide harus sesuai, bervariasi, ilustrasi, tiap slide harus sesuai, profesional menggunakan multimedia. Kontak mata dengan pendengar agar penyampaian presentasi tidak berdampak buruk, maka kontak mata harus disesuaikan dengan seluruh audiens.
berpakaian dengan sesuai. Contohnya saya saat akan melakukan presentasi, menjaga tampilan kewibawaan harus diperhatikan agar tidak mempengaruhi presentasi pada audiens. Memiliki sesi tanya jawab, misalnya sesi tanya jawab dapat menjadi suatu kritik ataupun saran pada audiens, serta menjadi komunikasi aktif antara pembaca dengan audiens. Dan yang terakhir, disampaikan dengan secara tepat waktu. Pembaca ini harus memperhatikan kondisi audiens. Jika presentasi terlalu singkat, biasanya menimbulkan kesan kurang baik karena materi yang dipresentasikan mungkin belum dimengerti atau belum dipahami oleh para audiens. Sebaiknya presentasi yang membuat malah para audiens terganggu dan merasa bosan atau merasa jenuh. Cukup dari saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tips presentasi yang baik. Presentasi, khususnya presentasi lisan, ini juga merupakan bagian dari komunikasi, di mana dalam komunikasi ini ada inti yang ingin dikomunikasikan, ada proses komunikasi, dan ada media penyajinya atau alat bantu. Kesemua komponen ini saling berkaitan sehingga menghasilkan suatu presentasi yang optimal dan efektif. Nah, beberapa tips tersebut adalah: pertama, biasakan interaktif. Jangan sampai ketika berpresentasi kita asik sendiri. Bisa dengan cara memberikan humor mungkin, atau memberikan beberapa pertanyaan, bahkan mungkin bisa dengan bermain games. Nah, yang kedua, mengetahui siapa penerima pesan secara baik. Ada baiknya sebelum melakukan presentasi kita tahu siapa pendengarnya, sehingga nantinya tidak ada pihak-pihak yang merasa tersinggung. Nah, tips yang ketiga, jangan membiasakan diri membaca teks. Mungkin sesekali membaca teks boleh, cuman jangan terlalu fokus terhadap teks sehingga nanti audiens merasa bosan. Nah, yang keempat, jangan membiarkan penerima pesan jenuh. Bisa dengan menjaga volume suara mungkin, atau diselingi dengan beberapa humor, atau sedikit berdialog dengan audiens. Nah, ya, tips yang kelima, memperhatikan gaya tubuh. Gaya tubuh ini penting, tapi jangan terlalu berlebihan karena nanti bisa merusak penampilan. Nah, tips yang keenam, jangan merendah atau merendahkan. Nah, sebisa mungkin kita percaya diri dengan apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan presentasi dan menyiapkan garis besar presentasi. Yang pertama, tentang persiapan presentasi. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk presentasi. Di antaranya yaitu penguasaan materi. Penguasaan terhadap materi yang ingin disampaikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Yang kedua, tentang penguasaan alat bantu presentasi. Di samping menguasai materi dengan baik, yang penting juga adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang ketiga yaitu tentang menganalisa pendengar. Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Yang terakhir yaitu tentang menganalisa lokasi presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi presentasi akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu yang sesuai dengan lokasi tersebut. Kemudian yang kedua tentang menyiapkan garis besar presentasi. Untuk pengorganisasian yang efektif, siapkan garis besar presentasi dalam beberapa tahap. Antara lain, tetapkan tujuan dan gagasan utama. Yang kedua, organisasikan poin-poin dan subpoin utama. Yang ketiga, identifikasikan pendahuluan dan isi presentasi. Yang keempat, tunjukkan koneksi. Yang kelima, tunjukkan sumber. Dan yang terakhir, itu pilih judul. Demikian untuk berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah merencanakan presentasi. Di sini ada 4 poin. Yang A-nya menganalisis situasi, mencakup
mendefinisikan tujuan, dan mengembangkan profil pendengar. Saat menganalisis situasi, pertimbangkan keadaan khusus saat kita melakukan presentasi. Hal ini mempengaruhi oleh jumlah pendengar, tempat, materi yang dibawakan, sampai interupsi yang mungkin terjadi dalam presentasi kita. Faktor-faktor tersebut tidak hanya akan mempengaruhi gaya presentasi kita, namun isi presentasi kita juga. Poin B, mengumpulkan informasi, menentukan kebutuhan pendengar, dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan pendengar. Yang C, media yang tepat, memilih media yang terbaik untuk menyampaikan presentasi. Dalam hal ini, memilih media banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain jumlah pendengar, lokasi presentasi, dan waktu presentasi. Untuk poin D, mengorganisasi informasi, mendefinisikan gagasan utama, membatasi lingkup, dan memeriksa waktu, memilih pendekatan langsung atau tidak langsung, dan membuat garis besar isi presentasi. Ini pendengar presentasi lisan kurang lebih terperangkap dalam kerangka waktu dan urusan kita. Selain melakukan interupsi, mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali mendengarkan isi presentasi persis seperti urutan penyampaian kita, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan tidak boleh terlalu lebar. Terima kasih. Mungkin saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang menulis presentasi. Walaupun tidak pernah menulis setiap kata yang akan dipresentasikan, namun sesungguhnya proses tulis menulis masih dapat bisa dilakukan, yang terdiri dari mengembangkan gagasan, menyusun poin-poin pendukung, dan sebagainya. Hal lain yang harus diperhatikan adalah menyusun presentasi. Buatlah garis besar pendahuluan, isi, dan penutup yang efektif. Siapkan setiap alat bantu visual yang diperlukan untuk mendukung argumentasi atau menjelaskan konsep. A. Pendahuluan adalah elemen yang penting karena akan menentukan apakah kita dapat membangkitkan minat pendengar pada topik, membangun kredibilitas, dan menyiapkan pendengar untuk isi presentasi. Membangkitkan minat pendengar. Salah satu cara untuk setidaknya membuat pendengar mendengarkan presentasi dan mendapatkan perhatian mereka adalah dengan mengumumkan topik. Terlebih jika masalah yang akan dibahas berpengaruh dengan pendengar secara pribadi. Membangun kredibilitas. Jika tidak memiliki hubungan yang sangat baik dengan pendengar atau berbicara di bidang yang berbeda di luar keahlian, perlu membangun kredibilitas dan melakukan dengan cepat karena orang cenderung memutuskan apakah di presentasinya layak untuk didengarkan hanya beberapa menit. Meninjau terlebih dahulu pesan, memberikan pada pendengar tinjauan awal dari hal-hal yang akan disampaikan selanjutnya akan membantu mereka memahami struktur isi pesan. B. Isi presentasi harus fokus apa yang ingin disampaikan, jangan melebar kepada hal lain yang dapat mengakibatkan pendengar merasa jenuh atau bosan. C. Penutup menyatakan poin utama dari tujuan melakukan presentasi tersebut dan menutup presentasi dengan sifat mendorong atau mengesankan agar pendengar merasa puas. Baik, saya Teti Sumiati akan melanjutkan presentasi, menyelesaikan presentasi, yaitu berbicara dengan menggunakan catatan yang dipersiapkan dengan hati-hati merupakan cara penyampaian yang paling mudah dan paling efektif bagi kebanyakan pembicara. Hal yang harus dilakukan adalah: pertama, merevisi pesan, mengevaluasi isi dan catatan pembicara. Kedua, memproduksi pesan, pilih cara penyampaian dan latihan presentasi Anda. Ketiga, mengoreksi pesan,
Periksalah fasilitas dan peralatan, sewalah seorang entrepreneur jika diperlukan. Mendistribusi pesan. Ambillah langkah-langkah untuk merasa lebih percaya diri dan tampil percaya diri di mimbar. Cara manapun yang kita pilih, pastikan bahwa kita mengenal dengan baik rincian setiap subjek yang akan kita bicarakan. Karena saat kita telah mengetahui apa yang kita akan bicarakan dapat menambah rasa percaya diri yang ada. Latihan merupakan kunci keberhasilan pembicara, terutama jika kita tidak memiliki banyak pengalaman berbicara di depan umum. Gunakan berbagai cara untuk melatih dan menilai diri kita dalam melakukan berbicara di depan umum, misalnya cermin, kaset, maupun video. Kesimpulannya, presentasi lisan merupakan komunikasi antara penyaji dan sekelompok pendengar dalam situasi teknis, saintifik, maupun profesional untuk suatu tujuan tertentu dengan menggunakan teknik sajian dan media presentasi yang terencana. Setidaknya ada 4 unsur dalam keberhasilan melakukan presentasi. Yang pertama adalah penyaji atau pembawa materi tersebut, kedua isi dari materi tersebut, ketiga pendengar atau audiens, keempat sarana dan prasarana. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan presentasi. Pertama, perencanaan, kedua, tujuan, ketiga, pembawa materi, keempat, isi dari materi, kelima, pendengar, keenam, pengorganisasian, dan yang terakhir yaitu pendekatan. Struktur dari sebuah presentasi antara lain pembukaan, isi, dan penutup, serta sesi tanya jawab. Sebagai mahasiswa yang nantinya terjun ke dalam dunia bisnis, kemampuan dalam melakukan komunikasi secara lisan amat penting karena akan menjadi nilai tambah bagi diri sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.